I'm at a payphone trying to call home. All of my change I've spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kloter kedua dari 11 TKJ 3 SMK Negeri Bantar Kalong akan menjelaskan dasar bangun jaringan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dan ini teman saya. Cari mana? Dan saya Disna Nurlela. Dan saya Jadang Jakaya Mahmud. Jaringan adalah sekumpulan komputer atau lebih yang saling berhubungan untuk bertukar informasi. Berdasarkan kriterianya, jaringan dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan distribusi. Berdasarkan distribusi dapat dibedakan lagi menjadi 2, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, sedangkan jaringan terdistribusi adalah jaringan yang perpaduan antara beberapa jaringan, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Dan berdasarkan jangkauan, jaringan juga dapat dibedakan menjadi 3. 1. Jaringan LAN. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan 2 komputer atau lebih dalam satu cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Jaringan MAN. Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem beserta telepon server, serta jaringan real beberapa. 3. Berdasarkan peranan. Berdasarkan peranan ada 2, jaringan klien server dan jaringan peer-to-peer. Pada jaringan klien server terdapat satu atau beberapa komputer server pada komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah-ubah melalui server melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Terus berdasarkan jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. 4. Berdasarkan media transmisi data. Dibedakan menjadi 2, jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Pada jaringan berkabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya diperlukan menghubungkan beberapa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk listrik antar komputer. Dan jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel karena menggunakan elektromagnetik yang akan mengirimkan signal informasi antara jaringan. Saya akan menerangkan perkabelan. Saya akan menerangkan susunan pengkabelan. Saya akan menerangkan pengkabelan crossover yang disusun dari putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Itulah susunan crossover. Terus saya akan menerangkan susunan strike yang berawal dari warna putih oranye, putih biru hijau, putih hijau biru, putih coklat-coklat. Itulah susunan dari strike. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam IP address. Yang pertama, public address. Public address adalah IP address yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan internet. Sebagai contohnya, pada saat ini pertama kali mengakses URL www.google.co.id, maka secara otomatis komputer kita akan melakukan koneksi menuju alamat 72.14.2203.147. Angka tersebut dapat kita lihat pada baris status di browser
browser kita. Misalkan di Internet Explorer atau Mozilla Firefox yang terletak pada sebelah kiri di bawah. Nomor 72.11.203.147 adalah IP address yang digunakan untuk jaringan internet dan digolongkan sebagai public address. Dan yang kedua ada private address. Private address adalah IP address yang digunakan untuk komunikasi yang tidak berhubungan langsung dengan internet atau berada pada sebuah area lokal. Dengan menggunakan private address ini, komputer tidak dapat berhubungan dengan internet, hanya dapat bertukar informasi dengan komputer lainnya yang juga terhubung pada jaringan yang sama di internet. Private IP ini biasanya digunakan pada suatu perkantoran. Nomor yang digunakan biasanya dimulai dengan 192.168.0.1 sampai seterusnya sebanyak komputer yang ada. Dan yang selanjutnya ada IP static. IP static adalah IP yang dialokasikan dan diberikan secara langsung dari pihak ISP. Perlu diketahui, perlu memasukkan IP yang dialokasikan dari ISP. Dari ISP tadi dikonfig ke koneksi kita. Sehingga waktu kita terputus dan connect ulang atau reset komputer, IP kita tidak akan berubah. IP dinamik biasanya digunakan oleh kebanyakan user rumahan dan SOHO atau small office, home office. IP static biasanya digunakan oleh kebanyakan user personal, server dan enterprise. Dan yang selanjutnya tidak berebut. Ayo kita juga Joko Leono menganggap seharusnya file yang akan dompet anjing. Mengatakan malah terpanggil jangan di-downloadnya. Seharusnya file di-downloadnya yang berukuran 64 KB yang berukuran di mana dia tadi? seharusnya bisa di-download. Dalam waktu sekedip mata. Dalam waktu sekedip mata. Panjangkan itu, Atau 1 detik, atau 1 detik, tetapi setelah diukur
Tapi Tetapi setelah diukur, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a payphone trying to call home. All of my change I've spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm